Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ikhlas dalam ibadah yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ikhlas dalam ibadah adalah kunci utama dalam perjalanan seorang hamba menuju ridha Allah. Ikhlas bukan sekadar melakukan amal ibadah secara lahiriah, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu menanggalkan segala kepentingan duniawi dan ego pribadi, serta memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Makna ikhlas dalam ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ikhlas berarti membersihkan niat dari segala sesuatu selain Allah. Seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya tidak mencari pujian manusia, tidak mengharap keuntungan duniawi, dan tidak mendamba balasan selain dari Allah. Beliau menegaskan bahwa amal tanpa ikhlas adalah sia-sia, ibarat seorang yang berlayar tanpa tujuan. Ia tidak akan pernah sampai kepada hakikat ibadah yang sejati. Dalam kitab ini, beliau menukil firman Allah dalam Al-Quran. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama ibadah adalah ketulusan hati dalam menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk memperoleh keuntungan duniawi atau penghormatan dari manusia. Ikhlas sebagai penyucian hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa ikhlas adalah proses penyucian hati dari segala noda duniawi. Hati yang masih terikat dengan keinginan duniawi, seperti ingin dipuji, ingin dihormati, atau ingin dihargai, belum mencapai derajat keikhlasan yang sejati. Beliau mengibaratkan hati yang tidak ikhlas sebagai cermin yang berdebu. Ia tidak bisa memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Oleh karena itu, seorang hamba yang ingin mencapai ikhlas harus membersihkan hatinya dari segala niat yang bersifat duniawi dan menggantinya dengan niat yang hanya mengharap ridha Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ikhlas bukan hanya tentang perbuatan lahiriah, tetapi juga tentang niat dan kondisi hati. Seorang yang ikhlas harus membersihkan hatinya dari keinginan duniawi dalam ibadah, seperti mengharapkan keuntungan materi, kedudukan, atau penghormatan. Riya, memperlihatkan ibadah agar dipuji manusia. Sum'ah, beribadah agar didengar atau dikenal orang lain. Ujub, merasa bangga dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Beliau mengibaratkan hati yang tidak ikhlas seperti sebuah bejana yang kotor. Meskipun air yang dituangkan ke dalamnya bersih, ia tetap akan tercemar. Begitu pula dengan ibadah yang dicampuri dengan kepentingan selain Allah, maka nilainya akan rusak. 3 tingkatan ikhlas. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi ikhlas dalam ibadah ke dalam 3 tingkatan. Ikhlas umum, ikhlas awal. Ini adalah tingkatan ikhlas yang paling dasar. Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan niat ingin mendapatkan pahala dan terhindar dari siksanya. Pada tingkatan ini, seseorang masih memiliki harapan akan balasan, baik berupa surga maupun keselamatan dari neraka. Ini adalah tingkatan ikhlas yang masih bercampur dengan keinginan pahala dan keselamatan dari siksa Allah. Seorang hamba beribadah karena ia ingin masuk surga dan terhindar dari neraka. Ikhlas pada tingkatan ini belum sempurna karena masih ada motivasi pribadi, meskipun niatnya tetap dalam batas yang benar. Ikhlas khusus, ikhlas yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini, seorang hamba beribadah bukan karena mengharapkan surga atau takut neraka, tetapi karena ia mencintai Allah. Ia melakukan ibadah dengan penuh kecintaan, bukan karena takut hukuman atau mengharap ganjaran, melainkan karena kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tingkatan ini lebih tinggi, di mana seorang hamba tidak lagi beribadah karena pahala atau takut siksa, tetapi karena kecintaan kepada Allah. Ia beribadah karena sadar bahwa Allah lah satu-satunya yang layak disembah dan ditaati.
Pada tingkatan ini, seorang hamba mulai melupakan dirinya sendiri dalam ibadah dan lebih fokus kepada Allah sebagai tujuan utama. Ikhlas tertinggi, ikhlas para kekasih Allah. Tingkatan ini adalah ikhlas yang paling murni, yaitu beribadah semata-mata karena Allah, tanpa ada sedikit pun niat selain untuknya. Seorang hamba yang mencapai derajat ini telah benar-benar melepaskan dirinya dari segala keinginan pribadi dan menyerahkan seluruh eksistensinya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan tingkatan ini dengan menyebutkan bahwa seorang hamba yang telah mencapai ikhlas tertinggi tidak lagi melihat dirinya dalam ibadah, melainkan hanya melihat Allah. Ia tidak merasa memiliki amal, karena yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang menggerakkannya untuk beribadah. Ini adalah tingkatan ikhlas yang paling sempurna, di mana seorang hamba beribadah bukan karena dirinya, tetapi karena Allah semata. Pada tahap ini, ia tidak lagi melihat amalnya sendiri sebagai miliknya, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Ia tidak merasa memiliki jasa dalam ibadahnya, karena ia sadar bahwa Allah lah yang memberi taufik untuk beribadah. Ia tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ikhlas pada tingkatan ini hanya bisa dicapai oleh para wali dan kekasih Allah yang telah benar-benar melepaskan diri dari segala bentuk kepentingan duniawi. Ujian dalam mencapai ikhlas. Mencapai keikhlasan dalam ibadah bukan perkara mudah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa seseorang akan diuji dengan bisikan hawa nafsu, godaan setan, serta dorongan untuk mencari pujian dan pengakuan manusia. Beliau memberikan nasihat agar seorang hamba selalu memeriksa niatnya sebelum, saat, dan setelah melakukan ibadah. Jika dalam ibadahnya muncul keinginan untuk dipuji, hendaknya ia segera memurnikan kembali niatnya dan mengingat bahwa hanya Allah yang berhak menjadi tujuan dalam setiap ibadahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memperingatkan bahwa riyak, pamer ibadah, adalah penyakit yang sangat berbahaya karena ia bisa merusak pahala ibadah seseorang. Dalam hadits Nabi disebutkan, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Oleh karena itu, beliau mengajarkan agar setiap hamba senantiasa menjaga hatinya dari penyakit riya dan berusaha untuk menyembunyikan amalnya dari manusia jika memungkinkan. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang memiliki keikhlasan dalam ibadah dapat dikenali dengan beberapa tanda. Tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan manusia. Jika dipuji, ia tidak merasa bangga. Jika dicela, ia tidak merasa kecewa. Tidak mencari keuntungan dunia dari ibadahnya. Ia tidak menggunakan ibadahnya sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan, jabatan, atau kedudukan sosial. Selalu mengoreksi niat dalam beribadah. Ia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena selainnya? Tidak membeda-bedakan amal antara di depan orang dan saat sendirian. Jika seseorang benar-benar ikhlas, ibadahnya tetap sama baik ketika sendiri maupun di depan banyak orang. Merasa amalnya tidak ada artinya dibanding kebesaran Allah. Ia tidak pernah merasa cukup dengan ibadahnya, karena ia sadar bahwa hakikat ibadah adalah penghambaan mutlak kepada Allah, bukan sekadar hitungan amal yang dilakukan. Ikhlas sebagai jalan menuju ma'rifatullah. Pada akhirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ikhlas dalam ibadah adalah salah satu kunci utama untuk mencapai ma'rifatullah, pengenalan sejati terhadap Allah. Tanpa ikhlas, ibadah hanya menjadi ritual kosong yang tidak akan membawa seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, beliau menasihati agar setiap hamba selalu memohon kepada Allah agar diberi hati yang ikhlas. Karena hanya dengan keikhlasan itulah, seorang hamba bisa merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan manisnya ibadah, dan mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mencari wajahnya semata. Hadir riwayat An-Nasai. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menghapus segala bentuk niat selain Allah, meninggalkan riya, sum'ah, dan ujub, berusaha mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, terus-menerus mengoreksi niat dalam ibadah,
Dengan ikhlas, seorang hamba akan merasakan manisnya ibadah, mendapatkan cahaya dalam hatinya, dan akhirnya sampai kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridai. Demikian sebuah narasi tentang ikhlas dalam ibadah yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.